Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Shalawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya, dan semoga kita tidak mati kecuali mati dengan beriman dalam Islam. Dan sempatkanlah menuliskan sholawat di kolom komentar, insya Allah akan menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat seiman yang dirahmati Allah, setiap manusia pasti mengidam-idamkan tempat yang istimewa, dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menyediakan tempat tersebut. Hanya orang-orang tertentu yang bisa merasakannya. Tempat tersebut tiada lain adalah tempat yang paling kekal sepanjang masa, yaitu surga. Surga merupakan tempat paling istimewa. Di dalamnya terdapat berjuta-juta kenikmatan yang tidak bisa kita temukan di dunia ini. Keindahan dunia tidak ada apa-apanya jika kita bandingkan dengan surga. Dan dalam perjalanan religius seorang muslim, ada ciri-ciri fisik seseorang yang telah disiapkan surga oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan bisa kita lihat secara fisik. Namun tentu saja ini bukan hanya sekedar tentang penampilan luar saja, tapi semestinya juga mencerminkan keadaan batin yang dalam. Di dalam Islam, kesempurnaan iman sering tercermin di dalam tindakan dan karakter atau watak seseorang. Melalui ciri-ciri fisik yang khas, maka sejatinya kita dapat melihat jejak kehadiran aura religius yang mendalam dalam diri dan jiwa seseorang. Lantas apa sajakah ciri-ciri fisik dari orang yang telah disiapkan surga tersebut? Yang pertama, mata kakinya berwarna hitam. Mata kaki yang hitam ini kadang menjadi pertanda dari banyaknya waktu yang telah dihabiskan oleh seseorang ketika seringkali melakukan sujud dan duduk saat at-tahiyat dalam sholatnya. Sebetulnya bukan tulang mata kaki itu sendiri, melainkan bagian yang menonjol di pergelangan kaki yang posisinya berdekatan dengan mata kaki dan kemudian menjadi tumpuan saat duduk tahiyat dalam sholat. Warna gelap di daerah ini kadangkala menggambarkan dedikasi dan juga ketekunan dalam ibadah serta ketaatan dalam melaksanakan sholat dengan khusyuk. Ciri yang kedua yaitu kantong mata yang tebal. Kantong mata yang tebal oleh sebagian masyarakat kita seringkali diartikan sebagai tanda kebiasaan bangun di waktu malam untuk melaksanakan sholat tahajud. Ciri ini adalah lambang pengorbanan tidur demi mencari kedekatan dengan Allah di waktu yang sangat disukai untuk beribadah. Allah telah berfirman dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 18 yang artinya, dan pada akhir malam
mereka memohon ampunan kepada Allah. Ayat ini menegaskan tentang keutamaan bangun di malam hari untuk beribadah. Ulama besar seperti Imam Al-Ghazali misalnya menekankan pentingnya qiyamul lail atau salat malam sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah dan membersihkan hati. Beliau mengajarkan bahwa malam adalah waktu yang paling cocok untuk berkomunikasi dengan Allah dalam keheningan dan khusyuk. Ciri yang ketiga adalah mata yang sembab. Mata sembab ini seringkali dihubungkan dengan banyaknya menangis karena dirinya takut kepada Allah. Tangisan yang dialami bukan hanya sekedar keluar air mata saja, namun merupakan tanda munculnya rasa menyesal dan keinsafan dikarenakan rasa ketakutan yang mendalam atas segala dosa serta cinta yang tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis riwayat Ahmad dijelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, dua mata itu tidak akan tersentuh oleh api neraka, yaitu mata yang menangis karena takut kepada Allah dan mata yang berjaga di jalan Allah. Hadis ini menunjukkan penghargaan tinggi bagi mereka yang menangis karena takut kepada Allah. Tangisan tersebut adalah bukti dari rasa takut dan pengharapan kepadanya. Lalu yang keempat, tangan yang kasar. Tangan yang kasar seringkali dilihat sebagai tanda dari banyaknya bekerja dan berzikir kepada Allah. Ini juga bisa menjadi simbol dari bekerja keras dalam kehidupan untuk hal-hal yang halal dan juga baik. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Tangan di atas adalah yang memberi dan tangan di bawah adalah yang meminta. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menekankan pentingnya kerja keras dan memberi lebih baik daripada menerima. Bahkan ketika Rasulullah pulang dari perang Tabuk dan ketika memasuki kota Madinah, Rasulullah melihat seorang lelaki yang telapak tangannya tampak kasar, hitam dan kemerah-merahan. Hal ini karena ia adalah seorang kuli yang membelah batu demi menafkahi anak dan istrinya. Mendengar jawaban yang lugas dan apa adanya, Rasulullah langsung mencium tangan lelaki itu seraya bersabda, tangan ini tidak akan tersentuh oleh api neraka. Lalu yang kelima, badan yang kurus. Badan yang kurus seringkali diartikan sebagai tanda seringnya berpuasa dan mengurangi makan. Ini mencerminkan pengendalian diri dan usaha untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui puasa. Rasulullah bersabda, sesungguhnya setan itu mengalir dalam tubuh manusia melalui peredaran darah, maka persempitlah jalannya dengan lapar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menekankan pentingnya puasa sebagai sarana untuk mengendalikan hawa nafsu. Lalu yang keenam, wajah yang berseri-seri. Wajah yang berseri-seri ini sering dikaitkan dengan cahaya keimanan yang terpancar dari dalam hati. Ini adalah hasil dari bersihnya hati, banyaknya bersuci dan menjauhi perbuatan dosa. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya ketika seorang hamba berbuat baik, maka Allah akan menempatkan cahaya pada wajahnya. Dari hadis ini menegaskan bahwa kebaikan dan keimanan akan memancarkan keindahan fisik. Yang ketujuh, memiliki suara lembut. Suara lembut dan tenang sering dianggap sebagai tanda kesabaran, kelembutan hati, dan kecenderungan menghindari perkataan kasar atau menyakitkan.
Ini mencerminkan karakter yang penuh dengan empati dan pengertian. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat 53 yang artinya, "Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik atau benar. Sungguh setan itu selalu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Dan sungguh setan adalah musuh yang nyata bagi manusia." Ayat ini menekankan pentingnya berbicara dengan lembut dan baik dalam berinteraksi dengan sesama. Suara lembut tidak hanya mencerminkan sopan santun, tetapi juga menunjukkan rasa hormat dan kelembutan hati yang mendalam. Kisah-kisah dari para sufi dan ahli ibadah sering mencatat bagaimana kelembutan dalam perkataan mencerminkan kedalaman spiritual seseorang. Sahabat seiman yang dirahmati Allah, demikian tadi ciri-ciri fisik yang biasanya kita saksikan pada beberapa orang yang ada di sekitar kita, yang menunjukkan betapa mereka telah memberikan seluruh jiwa dan keimanannya dengan terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pantas jika surga pun telah disiapkan untuk orang-orang tersebut. Semoga kita juga memiliki ciri-ciri fisik seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga dapat memberi manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.